Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi di Time Out with Hayawan episode 3. Kali ini kita akan bahas terkait bagaimana perjalanan ayah setelah sampai di Rusia dan selama perjalanan di Rusia sampai nanti kita akan pulang kembali ke Indonesia. Ayah nggak akan sendirian cerita. Di episode-episode berikutnya ayah akan ajak teman-teman ayah juga untuk bareng ngasih pembelajaran dan pengalaman kepada kalian semua tentang bagaimana sih masa lalu mereka, bagaimana masa-masa sekolah mereka, dan bagaimana akhirnya mereka menjadi orang-orang luar biasa yang memutuskan untuk kuliah sampai ke negeri yang sangat dingin ini. Nah, itu di episode-episode berikutnya. Di episode kali ini ayah mau fokus terkait tentang bagaimana cara kita konsisten menghadapi waktu. Oke, kenapa ada kaitannya dengan waktu? Begini ceritanya. Ayah selama 3 hari ini tinggal sementara di sebuah hotel di sebuah perkampungan muslim namanya Tatar Inn. Tatar Inn ini terletak tepat berseberangan dengan sebuah danau namanya Kaban, Danau Kaban. Bahasa Rusianya Ozera, Kaban Ozera, Danau Kaban. Nah, tepat di utara Danau Kaban itu berdiri sebuah teater, sebuah gedung pertunjukan namanya Kamal Theater, gedung pertunjukan Kamal. Dan luar biasanya tempat ini tuh indah sekali dan setiap hari hidup. Tempat ini adalah pusatnya kota Kazan. Di pusat kota ada danau, dan ada danau yang di atasnya ada gedung pertunjukan. Bagaimana kebayang indahnya nanti. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana indahnya Danau Kaban di video yang ayah sertakan di dalam video ini. Nah, tapi ayo kita bahas tentang bagaimana cara kita konsisten menghadapi waktu. Mulai dari beberapa hal sederhana. Situasi pertama, ayah mengambil pelajaran dari bagaimana sekawanan bebek yang menghuni Danau Kaban itu sabar menghadapi musim dingin di Rusia. Seperti kita tahu, ketika musim dingin bahkan sampai hari ini Danau Kaban masih beku. Danau tapi beku semua. Es semua. Airnya tidak ada. Jadi es semua. Bahkan beberapa orang dan orang Indonesia juga ada yang pernah itu berjalan melewati danau itu ketika beku. Tapi di situasi-situasi sulit di musim dingin sekalipun, Danau Kaban masih memiliki penghuni tetap yang bisa dilihat oleh kita, yaitu bebek-bebek. Nah, bebek-bebek ini mereka tetap teguh pendirian, tetap tinggal di situ walaupun danaunya beku, walaupun mereka nggak bisa berenang di sana, walaupun mereka nggak bisa cari ikan di sana, tapi mereka tetap ada di sana. Hingga pada akhirnya di bulan-bulan seperti ini, Februari, Maret, April, salju mulai mencair kembali, es di Danau Kaban mulai mencair kembali, dan mulai terbentuk tuh kolam-kolam lagi di Danau Kaban yang tadinya es mulai mencair dan hingga membentuk kolam-kolam baru. Nah, di kolam-kolam itulah bebek-bebek itu berkumpul. Mereka merayakan kembali betapa meriahnya, betapa bersyukurnya, dan betapa luar biasanya hadiah dari sabar dan konsisten menghadapi waktu yang sulit. Nah, mereka bisa berenang lagi dan mereka bisa mencari ikan lagi di situ. Dan percayalah bahwa musim dingin tidak datang selamanya, badai juga tidak datang selamanya. Begitu pula masa-masa sulit dari kehidupan tentu tidak datang selamanya. Ada waktunya masa sulit itu akan berakhir, dan ketika masa sulit itu berakhir, pastikan kita memiliki kemampuan untuk mengakhirinya. Pastikan kita memiliki kemampuan untuk menjadi pemenang di saat masa-masa sulit itu berakhir. Dan bahkan pastikan kitalah yang menjadi penentu yang mengakhiri masa-masa sulit tersebut. Kalau masa sulit itu ada di diri kita, maka
terima saja dulu, sabar saja dulu. Memang itu yang sudah digariskan oleh Tuhan kita, bahwa ketika kita diterpa suatu cobaan, di suatu ujian, maka yang diminta adalah sabar. Dan cara untuk menghadapinya ya sabar dan sholat. Nah, kita akan bahas itu di lain kesempatan. Tapi untuk pada kesempatan di episode kali ini, perlu kita tekankan ke diri kita sendiri. Yuk, kita konsisten untuk bertahan walaupun pada situasi yang sangat sulit sekalipun. Tidak ada musim dingin selamanya. Tidak ada badai selamanya. Tidak ada malam selamanya dan tidak ada siang selamanya. Semua berganti. Semua berputar. Kalau kali ini kita ada di situasi sulit, ada di masa-masa yang sangat sulit, ayah akui sangat sulit situasi dalam 2 tahun 3 tahun kebelakangan, but hang on, bertahan. Kita bisa kok. Di antara sekian banyak orang, di antara sekian banyak generasi, kita yang dipilih untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Dan di antara ribuan orang, miliaran orang di luar sana, kita, diri kita sendiri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung kesulitan ini, beban ini, bukan orang lain. Dan jika kesulitan itu ada padamu, bertahan. Konsistenlah menghadapi waktu-waktu sulit itu seperti bebek-bebek yang ada di Danau Kaban, konsisten dan dengan sabar menunggu musim dingin berakhir. Dan akhirnya mereka menjadi orang, menjadi makhluk yang merayakannya. Kita juga harus menjadi orang yang bisa merayakan ketika masa-masa sulit itu berakhir. Bertahan di situasi sulit, konsisten menghadapi waktu. Itu dari ayah. Sekian, kita ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.